beralih ke informasi lainnya pemirsa mengenai penyelundupan narkoba digagalkan oleh petugas Lapas Jember. Mencoba menyelundupkan narkoba oleh seorang pembesuk berhasil digagalkan oleh petugas Lapas kelas 2A Jember Selasa sore. Petugas berhasil mengamankan 28 butir pil trihexpenidil yang disembunyikan di dalam besi aluminium yang dipesan oleh teman penghuni lapas. Dan untuk mengetahui seperti apa kronologi penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan oleh petugas Lapas Jember, saya akan mencoba menghubungi Kasih Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas kelas 2A Jember, Bapak Andri Setiawan. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore Bapak Andri Setiawan, Kasih Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas kelas 2A Jember. Ya, dengan siapa nih Bu? Ya, perkenalkan Pak, saya Ageng Widya dari program Gatekeeper FTV Jember. Saat ini kita sedang siaran langsung dan menginformasikan kepada pemirsa mengenai penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan oleh petugas lapas kelas 2A Jember, Pak. Mungkin Pak Andri bisa menginformasikan kepada kita seperti apa sih Pak kronologi awal mula penyelundupan ini akhirnya bisa terbongkar oleh petugas lapas, Pak. Maaf, ini dari siapa Ibu? Dari Ageng Widya Pak, dari program Gatekeeper FTV Jember. Oh, FTV Jember. Iya. Oke, ya. Ya, saat ini kita sedang siaran langsung Pak Andri dan menginformasikan kepada pemirsa mengenai penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan oleh petugas lapas. Mungkin Pak Andri bisa menginformasikan kepada kami seperti apa Pak kronologi awal mula penyelundupan yang akhirnya bisa digagalkan oleh petugas ini, Pak. Oke, baik Mbak Ageng. Jadi kronologinya seperti ini Mbak. Pada waktu itu pukul 14.30 petugas kami anggota P2U itu menerima titipan barang dari luar. Itu berupa batang aluminium. Ya. Batang aluminium itu pesanan anak warga binaan anak dalam. Dengan alasan untuk digunakan memasang list kaca. Terus kemudian setelah anggota kami periksa barang tersebut, di dalam barang tersebut ditemukan okerbaya atau obat keras berbahaya jenis trihexpenidil itu sebanyak 28 butir. Setelah kami temukan, terus kemudian tersangka pembawa barang tersebut kami amankan. Terus kemudian kami langsung berkoordinasi dengan pihak Reskoba Polres Jember. Terus kemudian dengan sigap anggota Reskoba Polres Jember itu langsung menuju ke Lapas Jember untuk menindaklanjuti masalah ini, Mbak. Jadi seperti itu. Iya. Identitas dari tersangka penyelundupan ini siapa, Pak Andri? Kalau identitas untuk tersangka pengirim itu inisial S, Mbak ya. Kalau untuk yang tersangka pemesan warga binaan itu inisialnya J. Jadi mungkin nanti lebih lengkap ya Pak. Mungkin lebih lengkap nanti Mbak Ageng bisa konfirmasi ke pihak penyidik, Mbak. Mungkin awal Pak bisa dijelaskan juga Pak Andri, apakah dari tersangka dan juga pemesan ini sering sekali melakukan transaksi ini Pak Andri? Menurut pengamatan kami di lapangan dan menurut pengakuan tersangka pengirim itu baru pertama kali ini, Mbak. Ya. Pemesan ini adalah warga binaan di Lapas kelas 2A Jember ya Pak Andri, dan kasus apa Pak dari dari pemesan ini? Warga binaan pemesan itu kasusnya kasus sabu-sabu Mbak, kasus narkotika. Inisialnya J. Ya. Jadi kemungkinan ini nantinya kasus ini akan dikembangkan ya Pak, selain dari pengirim juga akan ditetapkan sebagai tersangka, namun pemesan juga nantinya akan diproses secara hukum juga seperti itu Pak Andri? Ya, kami harap seperti itu Mbak. Ini juga sebagai bahan introspeksi dan evaluasi kami, juga kami harap juga ini dikembangkan supaya kami juga tahu kok kenapa barang itu bisa masuk seperti itu Mbak. Jadi ini juga alhamdulillah ini langkah wujud nyata sinergi dan koordinasi kami yang selama ini terjalin dengan baik oleh pihak Reskoba Polres Jember, Mbak. Seperti itu, Mbak.
Dan mungkin terakhir Pak Andri, untuk antisipasi ke depannya pengunjung lapas ini akan diberlakukan pengetatan seperti itu Pak? Jadi mohon maaf Mbak, untuk pengunjung sampai hari ini karena pandemi COVID-19 itu tidak ada layanan kunjungan secara fisik Mbak. Jadi kami ganti dengan kunjungan berbasis online Mbak. Jadi kami ganti dengan layanan video call gratis untuk menggantikan kunjungan fisik Mbak. Jadi sementara karena pandemi COVID-19 tidak ada layanan kunjungan secara fisik. Jadi kami hanya melayani penitipan makanan dan barang seperti itu Mbak. Baik. Jadi memang karena adanya pandemi COVID-19 ini para binaan lapas kelas 2A tidak bisa bertemu langsung dengan pengunjung ya Pak, hanya bisa melakukan video call yang memang sudah difasilitasi oleh lapas kelas 2A Jember. Baik, terima kasih informasinya Bapak Andri Setiawan, Kasih Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas kelas 2A Jember. Selamat sore. Sama-sama Mbak, sore.